Ada kabar besar di dunia pendidikan Indonesia. Sebuah peraturan baru, Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026, baru saja dirilis. Dan ini bukan sekedar pembaruan biasa loh. Ini adalah sebuah cetak biru baru yang siap mengubah total cara belajar mengajar di seluruh negeri. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Coba bayangin deh, peraturan ini tuh ibaratnya operating system baru buat sekolah-sekolah kita. Tujuannya, menetapkan standar yang benar-benar baru untuk seluruh proses pembelajaran. Nah, peraturan baru ini menggantikan yang lama dari tahun 2022. Dan pergeserannya signifikan banget. Kalau dulu fokusnya itu kaku, seragam, preskriptif, sekarang kita bergerak ke arah yang jauh lebih dinamis, holistik, dan yang paling penting, berpusat pada murid. Biar gampang pahamnya, kita akan bedah peraturan ini dalam 5 bagian utama. Pertama, kita lihat dulu cetak biru barunya. Lalu, kita dalami 3 pilar utamanya. Ketiga, kita lihat gimana cara kerjanya di lapangan. Keempat, ada budaya penilaian yang baru. Dan terakhir, apa sih artinya semua ini buat suasana di kelas? Oke, kita mulai dari bagian pertama. Pertanyaannya, kenapa sih perlu ada perubahan? Nah, tujuan utama peraturan ini sebenarnya sederhana, menjadi panduan baru tentang gimana seharusnya proses belajar itu terjadi di dalam kelas. Kalau kita lihat di pasal 2, tujuannya itu jelas banget, yaitu menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Intinya, setiap detik yang dihabiskan murid di sekolah harus benar-benar optimal untuk mengembangkan kompetensi mereka. Jadi bukan lagi soal kejar tayang materi, tapi soal kualitas. Sekarang, kita masuk ke jantung dari peraturan ini. Ada 3 pilar, atau bisa dibilang 3 prinsip dasar yang jadi fondasi baru untuk semua kegiatan belajar mengajar. Nah, ini dia 3 pilarnya. Seperti yang disebut di pasal 3, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. 3 kata ini wajib hukumnya ada di setiap proses belajar. Yuk kita kupas satu-satu. Pilar pertama, berkesadaran. Maksudnya apa? Artinya, proses belajar itu harus bisa bikin murid sadar dan paham tujuan mereka belajar. Jadi mereka tahu kenapa mereka harus belajar materi ini. Bukan cuma disuruh hafal, tapi motivasinya tumbuh dari dalam diri sendiri. Lalu yang kedua, bermakna. Ini penting banget. Belajar itu baru terasa bermakna kalau murid bisa menghubungkan apa yang dipelajari di kelas dengan kehidupan nyata. Jadi, ilmunya nggak cuma ngendap di kepala, tapi bisa dipakai dan benar-benar nempel. Dan yang ketiga, menggembirakan. Ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu. Proses belajar itu harus jadi pengalaman yang positif, seru, menantang, tapi tetap menyenangkan. Jadi sekolah itu bukan lagi beban, tapi tempat yang bikin semangat. Oke, 3 pilar tadi kedengarannya ideal banget kan? Pertanyaannya, gimana cara mewujudkannya dalam praktek sehari-hari di kelas? Nah, kita masuk ke bagian ketiga. Peraturan ini membaginya jadi 3 tahap simpel, semacam siklus gitu. Pertama, ada perencanaan. Kedua, tentu saja pelaksanaannya. Dan ketiga, penilaian dari prosesnya. Nah, di tahap pelaksanaan ini ada yang menarik banget nih di pasal 9. Peraturannya detail banget soal suasana kelas. Katanya, kelas itu harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Harus jadi tempat di mana murid bebas berkreasi dan mandiri. Kenapa? Karena disitulah proses belajar yang sebenarnya terjadi. Peran guru juga ikut bergeser. Guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu. Sekarang, guru punya 3 fungsi inti. Sebagai teladan, sebagai pendamping, dan yang terpenting sebagai fasilitator yang membantu murid menemukan pengetahuannya sendiri. Oke, bagian selanjutnya ini menurut saya salah satu perubahan paling fundamental. Kita akan ngomongin soal budaya penilaian yang baru. Dan ini bukan soal nilai raport murid loh, tapi soal siapa yang menilai proses mengajarnya. Poin utamanya begini, penilaian itu bukan lagi tugas guru seorang diri. Sekarang, ini jadi sebuah refleksi kolaboratif, sebuah kerja tim. Pasal 15 dan 16 menjelaskan modelnya. Sebut saja model 360 derajat. Artinya, umpan balik datang dari semua arah. Pertama, dari refleksi diri si guru sendiri. Kedua, dari sesama guru. Ketiga, dari kepala sekolah. Dan yang keempat, ini yang keren, dari muridnya langsung. Jadi, setiap pihak ini punya peran. Guru merefleksikan diri, teman sejawat saling mendukung, kepala sekolah memberi masukan konstruktif, dan murid-murid diajak berpartisipasi dan jadi lebih mandiri. Tujuannya satu, menciptakan budaya belajar dan perbaikan yang terus-menerus untuk semua. Dan ini bukan cuma anjuran ya. Peraturan ini mewajibkan proses penilaian multipihak ini dilakukan minimal 1 kali setiap semester. Jadi ini akan jadi rutinitas baru di sekolah. Oke, kita sudah bahas banyak hal. Jadi kesimpulannya apa? Apa arti semua ini buat guru, orang tua, dan terutama para murid di ruang kelas?
Kalau kita rangkum, pergeserannya itu jelas banget. Dari proses yang kaku jadi kerangka yang fleksibel. Dari yang berpusat ke guru, sekarang berpusat ke murid. Dari kerja sendirian jadi refleksi bareng-bareng. Dan dari sekedar hafalan jadi aplikasi yang benar-benar bermakna. Intinya, ini adalah upaya untuk menjadikan ruang kelas lebih manusiawi. Tentu, transformasi ini butuh waktu dan proses. Tapi ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang sangat penting untuk direnungkan. Kalau cetak biru baru ini berhasil menciptakan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, kira-kira akan seperti apa wajah generasi inovator dan pemimpin Indonesia di masa depan?